Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara memilih saham yang tepat untuk investasi? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas analisis fundamental saham SPMA, memberikan Anda wawasan berharga tentang cara menilai kinerja dan potensi sebuah perusahaan. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas analisis fundamental saham SPMA. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, video ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengevaluasi kinerja perusahaan melalui laporan keuangannya. Mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Kami tidak memberikan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba SPMA. Pada kuartal kedua 2024, SPMA mencatatkan pendapatan sebesar 2,6 triliun rupiah, sedikit menurun dibandingkan 2,65 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Laba bersih juga mengalami penurunan dari 178 miliar rupiah menjadi 108 miliar rupiah. Meskipun terjadi penurunan, perusahaan masih mampu membukukan laba yang positif. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas SPMA. Gross Profit Margin atau GPM pada kuartal kedua 2024 adalah 17,5%, sedikit menurun dari 17,7% di akhir tahun 2023. Operating Profit Margin atau OPM juga mengalami penurunan dari 9,6% menjadi 8,9%. Net Profit Margin atau NPM turun dari 6,7% menjadi 4,1%. Meskipun terjadi penurunan, angka-angka ini masih menunjukkan bahwa SPMA mampu menghasilkan laba dari operasinya. Beralih ke posisi keuangan, total aset SPMA pada kuartal kedua 2024 adalah 3,4 triliun rupiah, meningkat dari 3,3 triliun rupiah di akhir tahun 2023. Ekuitas juga meningkat dari 2,3 triliun rupiah menjadi 2,36 triliun rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan terus tumbuh dan memperkuat posisi keuangannya. Kesehatan keuangan SPMA terlihat cukup baik. Debt to Equity Ratio atau DER pada kuartal kedua 2024 adalah 0,28, sedikit meningkat dari 0,27 di akhir tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa SPMA memiliki tingkat utang yang relatif rendah. Equity Multiplier atau EM sedikit meningkat dari 1,42 menjadi 1,43, menunjukkan bahwa perusahaan masih mengandalkan ekuitas dibandingkan utang untuk membiayai asetnya. Kinerja manajemen SPMA dapat dilihat dari Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA. ROE pada kuartal kedua 2024 adalah 9,9%, menurun dari 11% di akhir tahun 2023. ROA juga mengalami penurunan dari 7,7% menjadi 6,8%. Meskipun terjadi penurunan, angka-angka ini masih menunjukkan bahwa manajemen mampu menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk komen mau jika Anda ingin mendapatkan cheat sheet investasi saham kami. Sekarang, mari kita bahas valuasi SPMA menggunakan PE Band. Saat ini, harga saham SPMA adalah Rp292. Berdasarkan analisis PE Band, nilai wajar SPMA adalah Rp186. Ini menunjukkan bahwa saham SPMA saat ini diperdagangkan di atas nilai wajarnya dengan margin of safety negatif 56,9%. Ini berarti saham SPMA mungkin overvalued jika dilihat dari PE Band. Namun, jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, kita mendapatkan gambaran yang berbeda. Berdasarkan PB Band, nilai wajar SPMA adalah Rp428. Dengan harga saat ini Rp292, ini memberikan margin of safety positif 31,9%. Ini menunjukkan bahwa saham SPMA mungkin undervalued jika dilihat dari PB Band. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya menggunakan berbagai metode valuasi dalam analisis saham. Nah,
Itulah analisis fundamental saham SPMA. Bagaimana menurut Anda? Apakah SPMA menarik untuk investasi? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar untuk analisa saham selanjutnya. Jika Anda ingin mendapatkan akses ke cheat sheet investasi saham kami, silakan komen mau di bawah video ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel kami dan tonton video-video lainnya untuk meningkatkan pengetahuan investasi Anda. Terakhir, jika Anda tertarik untuk mulai berinvestasi, jangan lupa untuk mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.